Bab 39, sekali seumur hidup. Sementara para orang tua masih berbincang, Kimi dan Zain menuju ke taman samping. Bi, sebenarnya otak Angel itu sudah geser apa ya? Lihat tadi tingkahnya aneh, heran Zain. Entahlah, dari dulu dia ingin selalu menang. Pernah aku berpikir apa salah satu dari kami itu bukan anak kandung papi dan mami. Dia menganggapku layaknya musuh. Selama ini aku tidak menanggapinya, kupikir, mungkin dia cari perhatian, tapi makin kesini makin menjadi, mami juga tidak bisa sebegitu akrab dengannya. Entahlah, walaupun aku dan mami jarang sekali bersama tapi perasaanku berkata mami lebih nyaman bersama denganku. Mereka bahkan menuruti semua keinginan Angel. Tapi masih saja kurang, Kimi mendesah. Bagaimana kalau memang benar salah satu dari kalian memang bukan anak kandung papi dan mami? Tanya Zain. Kalau yang bukan anak kandung papi dan mami adalah aku, bagaimana Hani? Tanya Kimi balik. Rasa cintaku padamu tidak akan berubah sedikit pun, Bi. Aku mencintaimu bukan karena keluargamu, sayang, tapi semua yang ada di dirimu membuatku jatuh cinta. Mau kamu anak kandung papi atau bukan, tidak ada bedanya sama sekali. Zain menarik pinggang Kimi mendekat, dipegang ia dagu itu, diraupnya kedua pipi Kimi. Zain menyatukan dahi mereka, dekat sangat dekat, nafas hangat Zain berhembus begitu hangat, kedua pasang mata mereka saling bertemu, muka Zain semakin dekat, BR. Seksi Zain dengan lembut menyentuh BR. Kimi, awalnya cuma sentuhan ringan tapi Zain menahan tengkuk Kimi dan memperdalam manya. Kimi menikmati permainan Zain yang lembut, mereka beradu Slavina cukup lama. Pemandangan itu terlihat jelas oleh Angel yang kini berada di balkon, hatinya semakin berkobar, seperti api unggun yang menyala. Sial, brengsek, mereka sengaja memanas-manasiku. Ark Zain, kau harus jadi milikku Zain. Semua yang ada di dirimu membuatku mabuk. Semua yang kau miliki juga, harta dan semuanya harus aku yang miliki. Bukan wanita murahan itu. Ark. Angel mengacak-acak rambutnya kasar. Dia merosot ke lantai balkon membayangkan kalau dirinya lah yang berada di dalam dekapan Zain. Zain melepaskan dotmen panasnya setelah melihat Kimi kehabisan nafas. Bernafas sayang, hembuskan, ulangi lagi, Zain memberi instruksi. Hah, Kimi terengah-engah, ih jahat kamu Hani. Kimi memukul dada Zain pelan. Tapi enak kan, lain kali bernafas, aku tidak mau jadi duda. Kembali Kimi memukul dada Zain, membuat Zain terkekeh. Mereka jadi berlarian di taman itu. Ada yang semakin panas sepertinya. Zain menangkap lebah kecilnya, dia menggendong tubuh rambing itu ke atas, membawanya berputar. Aku menangkapmu Bi, dan tak akan kulepaskan, kekeh Zain. Aduh Hani, turunkan aku, pusing nih, aduh, keluh Kimi. Zain akhirnya menurunkan Kimi, mendudukkannya di kursi taman. Bi tahu tidak? Belum selesai Zain bicara Kimi sudah menyahutnya. Tidak, jawab Kimi sambil tertawa menutup mulutnya. Serius Bi, rasanya bersamamu diriku menolak untuk tua. Aku merasa kembali ke zaman umur 20-an, tapi tidak sebahagia ini. Zain ikut duduk di samping Kimi. Kimi meletakkan kepala di bahu Zain, dia bersandar di sana. Jangankan usia 20, diajak kembali ke usia 17 Kimi juga bisa, jawab Kimi asal. Bi, panggil Kimi. Jawab Kimi. Bi, kamu sudah tahu, Kevin positif HIV, aku takut kakakmu akan tertular, biar bagaimanapun juga Angel kan istri Kevin, dan mereka pasti sering melakukannya, kata Zain. Oh ya, kaget Kimi. Iya, kemarin Kevin meminta bertemu, waktu itu kamu dan Mami mengurus kepulangan Angel dari rumah sakit, aku datang ke lapas, Kevin menerima semua tuntutan kita, dan meminta maaf padaku dan dirimu,
dia sudah menyesali semuanya, memintaku melepaskan orang tua dan kakaknya karena tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, jelas Zain. Apa, HIV/AIDS maksudmu? Kaget Kimi. Iya, salah satu wanita bayaran yang pernah dia sewa mengidap penyakit itu. Dia juga memperingatkanku untuk hati-hati dengan Angel. Kevin bilang dulu Angel yang duluan menggodanya, bahkan menawarkan tubuhnya. Kucing mana yang tidak tergoda diberi ikan, kata Kevin. Awalnya dia coba-coba, tetapi dia semakin kecanduan, bahkan sampai menyewa wanita penghibur itu. Tapi dia juga tidak mau lepas darimu, hingga terobsesi ingin memilikimu seutuhnya. Makanya dia nekat, ucap Zain. Itu sudah menjadi resiko atas perbuatannya selama ini, dan baguslah kalau dia sadar, kalau bisa dia bertaubat dan berubah di dalam sana, menjadi yang lebih baik di sisa hidupnya, ucap Kimi. Aku sudah mengirim dokter ahli, semoga bisa meringankan rasa sakitnya. Dia tidak mau orang tuanya tahu penyakitnya, makanya aku yang mengirim dokter itu, kasihan juga dia. Dan sebetulnya secara tidak langsung Kevin sudah membantuku, membantu menemukan permata yang tersembunyi secara apik, ucap Zain. Mulai deh modusnya, cemberut Kimi, tapi malah segera dilahap Zain. Tuh kan bukan modus lagi tapi mesum, kesal Kimi. Kimi beranjak dari duduknya, kembali ke dalam rumah. Tuh dia mereka yang ditunggu-tunggu, sini. Panggil Anissa. Nak Kimi, Zain ingin ijab kabulnya diadakan hari Sabtu sebelum kalian berangkat ke Amerika, tapi ini sudah hari Selasa, kami belum bisa membuatkan pesta untuk kalian, kata Mark. Tidak apa-apa, Kimi ikut kalian, untuk menikah, pesta bukanlah yang utama, tapi proses ijab kabulnya, karena itu yang membuat hubungan kami sah dan halal di mata agama dan negara. Kimi tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, apalagi pesta besar yang menelan uang miliaran rupiah. Lebih baik uang itu kita pakai untuk hal yang lebih bermanfaat, jawab Kimi. Masya Allah nak, pemikiranmu sungguh luar biasa dan dewasa, tapi nanti kami akan tetap mengadakan pestanya nak, mengumumkan dan pernikahan kalian, ucap Anissa. Kalau itu Kimi ikut kalian semua saja, tapi jangan yang berlebihan, kita undang saja keluarga dekat dan kolega bisnis dari semua pihak, jawab Kimi. Saya setuju dengan Kimi, untuk ijab kabulnya, kami sebagai orang tua dari mempelai wanita, ingin diadakan di rumah ini, untuk persiapannya kami yang akan mengurusnya, kata Sandy. Benar, saya setuju dengan suami saya, ini hal yang sakral dan sekali seumur hidup, kami akan melepas permata hati kami, untuk Nak Zain, jadi kami akan lakukan yang terbaik, ucap Mami sambil menitikkan air mata. Anissa yang ada di dekatnya memeluk calon besannya itu. Dia tahu ini tidaklah mudah apalagi bagi seorang ibu, mereka juga menghubungi wedding organizer untuk mempersiapkan semuanya, mulai menghias rumah sampai hidangannya. Zain, besok kamu bawa Kimi ke butik langganan kita, kalian fitting baju, dan foto prewedding, meski cuma ijab kabul, tapi harus ada momen yang pas, kata Anissa. Besok pagi jangan ke kantor dulu, besok aku jemput kita fitting baju dan foto prewed, Kimi mengangguk ringan. Setelah diskusi beberapa hal, Zain dan keluarganya undur diri. Berhubung, semua sudah beres, hari sudah malam, kami pamit pada Tuan Sandy dan keluarga, semoga dengan hubungan baru ini, mendekatkan keluarga kita, baik dari bisnis maupun kekeluargaan, kata Mark. Sama-sama Tuan Mark, suatu kehormatan bagi keluarga kami, bisa menjadi rekan bisnis saja sudah suatu yang lebih, apalagi ditambah dengan hubungan besanan kita, jawab Sandy. Dua pria sukses itu saling berpelukan layaknya saudara. Setelah drama perpisahan itu akhirnya keluarga Ibrahim pergi meninggalkan rumah mewah itu dengan bahagia, demikian sebaliknya dengan mereka, tapi ada yang mengganjal di hati Sandy dan Sania, mengenai sikap Angela tadi. Suami istri itu berbincang di kamar utama,
mereka membicarakan sikap Angel. Pi, Papi lihat tadi ulah Angel, Mami kok menangkap sesuatu yang beda Pi, Mami takut, hal yang lalu terulang lagi, ucap Mami. Papi juga khawatir Mi, tingkah anak itu kok semakin menjadi, sikap irinya itu yang Papi takutkan, sampai Papi pernah berpikir, apa jangan-jangan Angel bukan anak kandung kita Mi, tapi anak orang lain yang ditukar, keluh Papi. Sikapnya sungguh berbeda, tidak menurun ke Mami atau Papi, Mami ingat waktu Mami melahirkan Angel. Ucap Sandi, mereka mengingat-ingat peristiwa itu. Iya Pi, waktu itu, setelah beberapa saat Angel dilahirkan, nafasnya berhenti berdetak, bahkan dokter sudah berkata kalau putri Mami meninggal. Mami menangis seperti orang gila waktu itu, tapi tiba-tiba suster datang, membawa Angel yang menangis kencang, padahal waktu lahir dia tidak mau nangis, makanya kita beri nama Angel yang artinya malaikat atau bidadari yang menyinari keluarga kita, kata Mami mengingat momen dia kehilangan bayi dan sebuah keajaiban terjadi. Tapi kenapa Angel sepertinya tidak menyukai Kimi? Mama lihat tadi bahkan dia menjawab duluan lamaran Zain, dan cemberut sepanjang acara, seperti yang dikatakan Bunga, kalau Angel beda dari Mami dan Kimi, kata Sandi yang masih penasaran. Kita tidur saja dulu Pi, dan besok coba Papi coba mencari informasi mengenai Angel dan bayi perempuan yang lahir di hari yang sama dengannya, daripada kita parno dengan pemikiran kita sendiri. Jadi meragukannya, dulu kita juga yang salah, selalu memanjakannya, menuruti semua keinginan dia, jadi pada dewasa dia jadi seenaknya sendiri, dan ingin selalu memiliki apapun yang dia inginkan, kata Mami. Mami benar, besok Papi akan menyuruh orang untuk mencari informasi, jawab Papi. Kimi tidak langsung ke kamarnya. Dia minum teh jasmin dulu di dapur barulah naik ke atas. Di depan kamar dia bertemu dengan Angel yang pasang muka sinis. Kenapa lo sakit? Tanya Angel. Iya gue sakit karena lo, dulu gue mati-matian merebut Kevin, tapi begini akhirnya, tapi lo malah mau marit dengan Zain, enggak banget, lo tidak pantas untuk pria sehebat Zain, kata Angel dengan muka merah. Terus siapa yang pantas, lo begitu? Sahut Kimi. Iya dong, lihat secara gue lebih seksi, cantik, modis, sedang lo, apa sudah buta mata si Zain itu kok bisa-bisanya memilih wanita labil, murahan seperti lo, ketus Angel. Kalau bicara sebaiknya ngaca dulu, siapa yang murahan, dan gue beritahu, justru mata Zain itu baru normal, tidak seperti Kevin, tidak bisa membedakan berlian yang asli dan yang palsu, ketus Kimi pula. Apa kamu bilang, gue berlian palsu begitu? Hello denger ya, semua orang juga tahu siapa Putri Sandi Pratama, Angela bukan Kimberly, lo bilang gue palsu, cih, Angel tersulut emosi. Gue tidak bilang kalau lo berlian palsu, tapi syukur deh kalau lo sadar, dari tadi gue diam, karena masih menghormati Papi dan Mami serta menjaga martabatmu. Oke, dulu gue memang selalu kalah, tapi asal lo tahu gue mengalah bukan berarti kalah, tapi lo tidak pernah sadar dan tidak mau sadar, tapi sekarang gue tidak akan tinggal diam, gue yakin, Zain tidak akan tertipu dengan penampilan lo, walaupun lo serahkan tubuh lo, dia tidak mungkin tergoda. Yang jelas dia mau yang original, bukan barang bekas. Kimi memancing emosi Angel. Angel mengangkat tangannya ingin menamparkan Kimi, tapi dengan segera Kimi menangkap dan menghempaskannya kasar. Dan satu lagi, lo besok sebaiknya periksa ke dokter cek kesehatan lo, gue takut lo terkena penyakit seperti Kevin, pancing Kimi sambil tersenyum miring. Penyakit apa maksud lo? Asal lo tahu Kevin sehat, gue apalagi, sehat banget, jawab Angel sebal. Oh ya mau tahu Kevin sakit apa, bahkan umurnya mungkin tidak akan lama lagi, oh ya memang dengan cara menggugurkan bayi yang lo kandung, lo bisa jadi perawan lagi begitu,
Syukurlah bayi tidak berdosa itu kembali ke tangan Allah. Dia akan menderita punya ibu gila seperti lo. Kimi marah dan melototi Angel. Diam, lo tahu apa soal ini? Gue tidak membunuhnya, elak Angel. Asal lo tahu gue dengar semua pembicaraan lo dan dokter itu, kesal Kimi. Iya memang, aku pura-pura jatuh dari tangga supaya dia mati. Tapi sampai di rumah sakit ternyata dokter ingin menyelamatkannya, maka akhirnya gue akhiri saja hidupnya. Dia akan menjadi penghambat utama. Selain lo, Angel tak kalah melotot. Oh iya kakakku Angel, gue dengar Kevin positif HIV. Apa lo tidak takut tertular? Salah satu wanitanya mengidap penyakit itu dan dia tertular. Lalu bagaimana dengan dirimu? Taubatlah sebelum terlambat, ketus Kimi sambil melangkah ke kamarnya serta menutup pintu kamarnya dengan keras. Tidak mereka sadari ternyata Sandy mendengar semua percakapan Angel dan Kimi. Pria parubaya itu menutup mulutnya rapat. Dia tidak berpikir kenapa putri yang selama ini mereka rawat dengan sepenuh hati memiliki sifat yang begitu buruk. Dia tidak jadi ke bawah mengambil stok air, tapi melangkah lunglai menuju ke kamarnya. Sementara Angel syok mendengar pernyataan Kimi kalau Kevin positif HIV. Tidak, ini tidak mungkin. Gue tidak mungkin tertular. Dasar Kevin keparat. Tubuh Angel lemas seperti tanpa tulang. Tubuhnya luruh ke lantai. Dia masih bersandar di balik pintu kamarnya. Arg, tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku sehat. Perempuan sialan itu pasti bohong. Dia cuma menakut-nakutiku. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mendapatkan Zain dan segera berobat. Aku tidak sakit, apalagi sakit keparat itu, kesal Angel. Dia berlari ke kamar mandi, menggosok-gosok tubuhnya dengan banyak sabun. Angel merasa jijik dengan tubuhnya, jangan sampai virus itu masuk ke dalam tubuh indahnya. Bersambung.